Baik, selamat malam, Pak Putri. Di sini saya Bernard Daniel Kirvan Elokantara dengan nomor 201084 sebagai bentuk pengumpulan tugas untuk pengetesan Wireshark. Di sini saya merekam pada tanggal 2 Juni 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang sudah saya jalani dengan menggunakan Wireshark untuk mendapatkan IP address dan mungkin netmesh dan gateway untuk device yang kita gunakan sendiri, dan ada IP address dari Sita dan CKP dan juga dari IP address untuk FTI. Nah, jadi di sini saya sudah mencoba beberapa hal dan beberapa yang saya dapatkan. Jadi yang pertama itu untuk IP address yang saya gunakan itu caranya ini saya sudah melakukan yang namanya itu melakukan capturing, ya, melakukan capture yang dimana kita itu fungsinya itu kita untuk merekam segala aktivitas internet yang kita gunakan itu dalam kegiatan mengakses kita. Jadi seperti kita mengakses suatu website atau apapun itu yang berhubungan dengan internet. Dan di sini ada dua macam, yaitu WiFi dan Ethernet. Ini saya menggunakan WiFi karena memang saya menggunakan WiFi di tempat saya. Dan di sini kita bisa melakukan motion capture ya secara langsung itu dengan cara melakukan WiFi secara seperti ini karena kita menggunakan WiFi. Lalu dengan kita bisa langsung melakukan capturing secara langsung di sini. Nah, di sini nih. Jadi di sini ini adalah kegiatan yang telah direkam jadi sama kegiatan kita. Jadi kalau misalkan kita membuka suatu kegiatan, kalau misalkan kita ingin membuka yang namanya itu sikap, mungkin CKP atau Sita semacam itu, nanti kegiatan mereka akan terekam di sini dalam format yang berbeda. Jadi mungkin kita bisa mencoba menjelajah terlebih dahulu, mungkin seperti Sita. Oh, maaf. Semacam ini nanti semuanya itu akan terekam di dalam WhatsApp. Nah, seperti yang kita lihat di sini di sini kita sudah melihat kalau ada yang sudah ada yang terekam di sini. Seperti yang kita lihat di sini dalam bentuk HTTP ya di sini, dan kita mungkin bisa berjalan-jalan berselancar dalam websitenya. Jadi yang Sita ya. Sekarang kita masuk yang ke Sita. Ini adalah Sita saya. Baik, itu sudah cukup. Baik, mungkin ini semua kegiatan kita itu akan terekam setiap detiknya dengan menggunakan Wireshark ini dengan beberapa protokol yang telah digunakan seperti itu. Dan mungkin kita bisa stop sekarang ya untuk menghentikan capturing atau kegiatan yang kita lakukan selama kita melakukan internet, melakukan dunia berselancar dengan internet. Terus kita bisa menggunakan untuk mengetahui yang namanya itu IP address kita bisa menggunakan yang namanya ARP atau Address Resolution Protocol. Ya, seperti kita lihat di sini, itu untuk mengetahui address kita itu kita bisa melihat yang di sender IP address kita. Cyber IP address kita itu kita lihat di sini adalah IP address saya yang saya gunakan, karena kalau kita lihat di setting itu IP address dari WiFi saya itu adalah 192.168.1.3 seperti ini. Sama persis, dan ini adalah target yang ingin saya berikan, yaitu di DNS saya. DNS saya itu ke DNS server saya. Lalu untuk netmesh dan gateway untuk Wireshark ini sendiri, Pak, itu dia tidak memberikan informasi untuk netmesh dan gateway-nya itu secara langsung. Jadi cara paling mudah untuk mengetahui netmesh dan gateway kita itu adalah dengan menggunakan
aplikasi lain atau mungkin fitur-fitur yang lain seperti kalau digunakan untuk Windows itu kita menggunakan ifconfig, atau untuk Linux kita bisa menggunakan ifconfig untuk mengetahui netmask kita seperti ini diberikan secara langsung, diberikan informasinya tuh secara eksplisit, jadi tidak bisa dalam bentuk seperti ini. Kalau di WhatsApp itu tidak ada netmasknya. Dan untuk gateway-nya itu juga sama dengan netmask, dan kita bisa mungkin menggunakan seperti ini. Nah, seperti ini adalah gateway-nya. Seperti ini, dan ini Pak, dan di dalam workshop itu saya pelajari caranya harus seperti apa, harus bagaimana. Itu tidak ada yang mereka itu tidak bisa menampilkan secara langsung dari netmask dan gateway-nya. Seperti itu Pak. Baik, lalu untuk yang SITA dan CKP itu ada, kita bisa menggunakan, di sini saya menggunakan HTTP dengan biar lebih cepat kita dalam mencarinya. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah seluruh kegiatan yang telah dilakukan selama saya menggunakan CKP atau SITA tadi. Jadi mungkin kita bisa lihat, biasanya akan dijelaskan di bagian river. Oh ya, jadi ini adalah address IP destinasi address yang digunakan untuk mengakses dari IP address dari FTI UKSW itu sendiri. Ini kita lihat destinasinya ada di sini, dan ini adalah dari tempat saya ya, dari address saya ke destinasi saya. Tujuannya untuk mengakses online FTI UKSW, dan CKP dan SITA itu juga sama untuk di bagian ininya, di bagian destinasi IP address-nya. Seperti ini, SITA. Untuk mengakses SITA itu saya juga menggunakan IP destinasi yang sama seperti ini. Lalu untuk CKP itu mereka kurang lebih itu sama, juga sama Pak. Mungkin kita bisa cari. Ini adalah untuk dari FTI, ini SITA, ini FTI. Kurang lebih mereka sama. Ini dia. Ini adalah kalau kita menggunakan CKP, ini kita bisa lihat di sini bahwa sama dari IP address yang digunakan. Jadi kurang lebih IP address yang digunakan untuk FTI dan SITA CKP itu mereka sama Pak. Dari yang awalnya dari IP address saya itu saya ingin dari IP address WiFi saya itu saya ingin masuk ke dalam website CKP dan SITA dan FTI, dan itu mereka kan dalam satu website, dan otomatis dia mencetak IP address yang sama. Dan untuk itu kita juga bisa menggunakan DNS server untuk melihat bagaimana kita proses jalan kita dalam menggunakan website dalam perjalanan untuk men-tracing alur-alur kita dalam berinternet. Itu kita juga bisa menggunakan protokol DNS ini untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Seperti kayak misalkan saya tadi sudah mencoba membuka yang namanya itu sebuah aplikasi yang bernama Twitch. Dan di sini kita sudah melihat ada dari DNS dari server saya ya, untuk untuk mengakses API dari Twitch. Seperti itu, Pak. Jadi tidak hanya menggunakan HTTP untuk mendapatkan IP address kita, tapi kita juga bisa menggunakan DNS. Seperti itu, Pak. Baik, jadi mungkin itu saja Pak yang bisa saya berikan. Memang tidak begitu banyak yang bisa saya jelaskan karena memang
Saya mengalami sedikit kendala dalam menggunakan Wireshark karena ini benar-benar pengalaman pertama saya. Tapi kurang lebih seperti itu yang saya tangkap selama ini. Jadi terima kasih Pak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati.